Dilihat dari peta Sumatera, Sumatera Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Selanjutnya, kita menuju ke Jembatan Ampera, yang mana telah menjadi ikon kota Palembang. Jadi, Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota ini terletak di tengah-tengah kota Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Selanjutnya kita memasuki makanan ciri khas Palembang, yaitu pempek. Pempek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampuri tepung kanji atau tepung sagu. Dan kemudian pempek juga dapat ditemukan dengan mudah di kota Palembang. Ada yang menjualnya di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan ada pula yang dipikul. Namun, pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu pada sekitar abad ke-16, pada saat Sultan Mahmud Badarudin II yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan ape atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Setelah kita mengetahui ikon kota Palembang dan makanan khas dari Palembang dan masih banyak lainnya, kita berpindah ke pakaian adat Palembang. Ialah salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia ialah aisan gede. Aisan gede merupakan pakaian adat yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Aisan gede merupakan pakaian yang melambangkan kebesaran, yang mana perlambangan keagungan Kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Namun biasanya pakaian adat aisan gede dipergunakan untuk upacara pernikahan, dan aisan dalam bahasa Palembang itu berarti baju atau pakaian. Pakaian adat tersebut merupakan salah satu jenis kain songket yang dulu dipergunakan para kaum bangsawan. Selanjutnya kita berpindah ke rumah limas. Rumah limas merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan, yang mana ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas. Dan rumah tradisional ini memiliki lantai yang bertingkat, yang disebut dengan bengkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga, seperti hajatan dan lain sebagainya. Namun, para tamu biasanya diterima di teras atau lantai kedua. Dan rumah limas ini memiliki nama lain, yaitu rumah bari. Di Malaysia, rumah limas ini juga banyak ditemukan di daerah Johor, Selangor, dan Terengganu. Konstruksi rumah limas adalah bentuk rumah panggung, yang mana di rumah ini banyak ditemukan berbagai ragam hias, yang menunjukkan identitas adat masyarakat. Pembangunan rumah ini selalu menghadap ke arah timur dan barat, atau dalam falsafah disebut menghadap ke arah matahari terbit dan matahari terbenam. Di setiap tingkatan rumah disebut dengan kikijing. Rumah bertingkat-tingkat ini memiliki filosofi budaya tersendiri untuk setiap tingkatnya itu sesuai dengan nilai budaya tradisional, yaitu usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, dan martabat. Selanjutnya kita memasuki salah satu tempat wisata yang ada di kota Palembang, yaitu Museum Bala Putra Dewa. Secara umum, Museum Bala Putra Dewa ini menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga ke zaman kolonialisme Belanda. Dan berbagai koleksi tersebut dipamerkan di dalam 3 ruang pamer utama. Pada saat memasuki 3 ruang pamer utama, pengunjung akan menyaksikan berbagai koleksi arca di selasar museum. Berbagai replika arca tersebut berasal dari zaman megalit di Sumatera Selatan. Setelah melewati selasar, pengunjung akan memasuki ruang pamer museum. Pada ruangan ini, pengunjung akan mendapatkan informasi tentang awal mula sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Kemudian pada bagian lainnya, ditemukan berbagai replika prasasti yang menjelaskan awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Masuk lebih dalam lagi, pengunjung akan dibawa menelusuri zaman Kesultanan Palembang, yang mana benda-benda peninggalan zaman ini berupa alat tenun songket, yaitu salah satu koleksi kain songket yang menjadi kebanggaan Museum Bala Putra Dewa. Kain songket ini dengan motif naga yang bersaung yang memiliki panjang 6 meter dengan lebar sekitar 25 cm.
Museum Bala Putra Dewa ini dibuka setiap hari, kecuali Senin mulai pukul 8.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, dengan harga tiket yang relatif jangkau, hanya dengan membayar 2.000 untuk orang dewasa dan 1.000 untuk anak-anak. Selanjutnya kita memasuki tentang tarian adat Sumatera Selatan. Yang pertama ialah tari pagar pengantin, tari gending Sriwijaya, tari tanggai, tari tenun songket, tari madik, dan masih banyak lainnya. Namun yang akan dibahas di sini ialah tentang tarian gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan tari yang melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang pada saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari gending Sriwijaya ini pun diiringi dengan gamelan dan lagu gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya yang pertama kali dipentaskan di muka umum ialah pada tanggal 2 Agustus 1945 di halaman Masjid Agung Palembang, yaitu ketika pelaksanaan upacara penyambutan kedatangan M. Syafi'i, Ketua Sumatera TUIN, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera, dan Jamaluddin Adinegoro, yaitu Ketua Dewan Harian Sumatera. Namun pada saat pergelaran tari gending Sriwijaya pertama kali yang digelar dan dibawakan oleh 9 penari, antaranya ialah Siti Nuraini, Rogayaha, Dalima A, Rozak, Tifa, Halima, Busron, Darni, Emma, dan Tuti Zahra. Namun tarian yang khas ini mencerminkan tentang sikap tuan rumah yang ramah, gembira, dan bahagia, tulus dan terbuka terhadap tamu yang istimewa. Tarian ini digelarkan 9 penari pemuda yang cantik-cantik dan berbusana adat Aisan Gede. Mereka merupakan penari inti yang dikawal dari 2 penari lainnya yang membawa payung dan tombak, sedangkan yang di belakang ialah penyanyi gending Sriwijaya. Dalam bentuk aslinya, musik penggiring ini terdiri dari gamelan dan gong, sedangkan peran pengawal terkadang ditiadakan, terutama apabila tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung yang tertutup. Penarian yang paling depan membawa tepak sebagai sakapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang, dan diiringi 2 penari yang membawa peridon yang terbuat dari kuningan. Dan persembahan sakapur sirih ini menurut aslinya dilakukan oleh putri saja, yaitu sultan atau bangsawan. Namun cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada waktu yang lain, maka akan saya teruskan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS MI, dosen dengan dosen pengampu Ibu Suhela Yanti MPD.